Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayahnya. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan taufik hidayah Allah. Sedikit sekali. Walaupun dekat masjid belum tentu naik ke masjid. Kalau sudah mendapatkan taufik hidayah Allah, yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Itu perlu kita syukuri dengan jalan terus menjaga. Jangan sampai taufik hidayah Allah, hidayatul taufik itu lepas dari kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Malam ini sesuai dengan flyer yang sudah diedarkan, judulnya adalah hari pertama di alam kubur. Ini ada bukunya juga, alam kubur. Ada yang menulis malam pertama di alam kubur. Malam pertama itu berarti ya meninggalnya di malam hari. Kalau di pagi hari maka lebih netralnya hari pertama di alam kubur. Alam kubur itu disebut juga alam barzakh, alam tengah-tengah dunia dan akhirat, alam penantian, menunggu hari kiamat, kebangkitan. Sementara berada di alam barzakh, dan di alam barzakh itu roh itu tidak bisa bebas karena sudah dibatasi. Jadi tidak bisa bebas berkeliaran sebagaimana yang dikira oleh orang-orang bahwa roh jahat bergentayangan sehingga ada hantu-hantu. Itu tidak ada lagi. Yang ada adalah gangguan jin. Di malam pertama, sebelum kita ke malam pertama, ada hal yang perlu saya sampaikan. Ketika keluarga kita meninggal, khususnya ya, itu setelah meninggal dunia, setelah itu kemudian ini yang disampaikan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi, apabila sudah selesai dikuburkan jenazah itu atau mayit itu, maka Nabi itu bersabda, istaghfiru li ahikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Jadi kita datang mengantarkan
jenazah sampai di kuburan, setelah dikebumikan, Nabi itu mengatakan bahwa kita disuruh memintakan ampun, padahal dalam sholat jenazah sudah ada Allahumma firlahu warhamhu, sudah ada. Tapi Nabi menekankan lagi, istaghfiru li ahikum, suruh mintakan ampun. Kemudian dilanjutkan wasalu lahu bitasbih, tasbih isbat, mintakan kepada Allah lahu untuk dia bitasbih, ketetapan hati di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Jadi doa yang perlu kita lakukan di atas kuburan sesuai dengan sunnah Nabi itu hanya memintakan dua, ampunan dan kemantapan iman, supaya tidak goncang dalam menghadapi pertanyaan malaikat itu. Sehingga ulama Saudi Arabia itu memberikan fatwa untuk doa bagi orang yang sudah dikuburkan, itu doanya hanya Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Itu pendek itu. Tapi kalau mau panjang ditambahi ya yang penting isinya adalah permintaan ampunan. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Itu pendeknya seperti itu. Tapi begitu ada orang yang meninggal dunia, selesai pulang semua, biasanya kita ini berada di kuburan agak lama, entah apa bacaan apa yang dibaca, apa suratul Fatihah, apa Yasin yang dibaca. Pokoknya begitu selesai semua orang pulang, ini tetap di atas kuburan apa yang dibaca. Padahal kalau menurut Nabi hanya itu aja, Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu, hanya itu toh. Ya Bapak, kira-kira pernah mendengar yang dibaca itu apa? Ada keutamaan surah Al-Mulk. Al-Mulk itu keutamaannya agar terhindar dari siksa kubur kalau dibaca ini. Setelah saya teliti, ternyata hadisnya dhaif. Jadi surah Al-Mulk dipakai untuk agar kita terhindar dari siksa kubur, hadisnya statusnya dhaif. Ada yang sahih, tapi itu perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi. Jadi bukan hadis, perkataan asar dari sahabat. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal dunia, doanya hanya itu saja, Allahumma fir lahu wa tsabbithu. Hanya yang menjadi masalah memang di kuburan itu tidak ada ceramah. Ceramah itu bid'ah. Itu kalau yang keras itu tidak ada ceramah. Nabi tidak ceramah, hanya nyuruh supaya memintakan ampun dan ketetapan. Hanya itu. Bagaimana kalau diseringi ceramah? Ya tidak apa-apa, asalkan jangan diyakini bahwa itu dari Nabi. Ceramah hanya sekedar supaya yang datang itu, mari mudah-mudahan kita yang hidup ini akan meninggal dunia, mari kita berbekal dengan ketakwaan ini. Tapi jangan panjang-panjang. Ceramah di kuburan ya 5 menit, 7 menit, maksimal 10 menit.
Jangan sampai, pernah saya ngikuti sampai 1 jam, apalagi siang hari panas dia. Jadi cukup ceramah yang penting-penting saja, supaya pulangnya orang yang ngantarkan itu paling tidak ada bekal. Yang tidak sholat menjadi rajin sholat. Tidak usah daki-daki ceramah tentang Palestina dan seterusnya. Ceramahnya khusus untuk pembekalan menghadapi kematian. Nah, setelah itu bubar semua. Menurut informasi dari Nabi, maka dua malaikat ini datang. Jadi datang ke mayit ini. Datang. Tapi sebelumnya ada riwayat begini, bahwa rohnya orang mukmin, orang kafir itu diangkat, untuk yang baik ke sijin, ke iliyin, untuk yang tidak baik ke sijin. Setelah itu, setelah dimasukkan ke liang lahat, maka roh itu dikembalikan lagi untuk menghadapi pertanyaan dari malaikat. Nah, ini ada penjelasan, setelah ditinggal oleh para pelayat, 2 malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk mendudukkan dan menanyai jenazah mayit ini. Jadi didudukkan. Ini karena gaib ya, tidak usah berangan-angan, sudah mati apa duduk, didudukkan. Allah itu syai'in qadir ya. Jadi tidak usah kita ragu-ragu dengan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kubur itu menurut hadis Tirmidzi dan juga riwayat yang lain Muslim, pertanyaannya itu 3. Pertanyaan yang pertama itu marabbuka, siapa Tuhanmu? Pertama orang Islam yang ditanya. Kalau dia orang Islam ya, begitu orang Islam ditanya marabbuka, dia jawab Allah Rabbi, maka malaikat itu memberikan balasan berupa pemandangan nanti masuk surga. Apalagi sampai menjawab 3-tiganya benar, yaitu yang ditanya setelah siapa Tuhanmu, kemudian ditanya juga man nabiyuka. Jadi Nabi Muhammad nanti menurut hadis ya, itu ada seseorang di sampingnya, lalu dia ditanya, ya siapa dia? Kalau orang Islam jawab, maka dia Nabi Muhammad SAW. Tapi orang kafir begitu ditanya siapa dia, aku tidak tahu. Begitu ditanya siapa Tuhanmu, aku tidak tahu. Jawabannya selalu tidak tahu. Kemudian yang kedua, itu yang ketiga ya, Nabi ya. Yang ketiga itu yang ditanya itu wa madinuka, apa agamamu? Jadi Tuhan, agama, lalu Nabi. Kalau yang Muslim, yang baik, yang taat akan menjawab Islam. Tapi untuk yang beragama yang kafir, non Muslim, itu jawabannya saya tidak tahu. Jadi ini tergantung kepada amalannya. Kalau orang Islam yang baik, amalannya bagus,
dia akan menjawab dengan benar. Tapi khusus untuk orang kafir, maka tidak ada jawaban yang benar, selalu merasa tidak tahu. Maka untuk orang Islam itu yang bisa menjawab dengan baik, pertama akan diberi pemandangan kenikmatan. Nikmat kubur itu yaitu melihat indahnya surga, sudah ditampakkan pagi maupun sore, di setiap pagi maupun sore. Yang kedua, kuburnya itu diluaskan, ya, wasi', luas kuburnya. Tapi bagi orang kafir, di kuburannya itu disempitkan sehingga tulang-tulangnya itu retak, disempitkan. Itu bagi orang kafir. Sehingga hancur tulang-tulangnya itu. Kemudian gambaran alam kubur itu menjadi taman surga yang indah dan penuh ketenangan. Jadi orang mukmin di dalam kuburannya itu tidak merasa lama, justru merasa singkat karena melihat kenikmatan indahnya surga. Orang kalau di tempat yang indah-indah itu biasanya merasa nyaman dan tidak terasa. Tapi kalau di penjara itu terasa sekali. Nah, itu nikmat kubur bagi orang yang muslim yang taat. Tapi bagi yang tidak taat, maka akan mengalami kegelapan, kesunyian, dan siksaan yang mengerikan. Selama di alam kubur, manusia hanya ditemani oleh amalnya. Jadi amalnya, orang meninggal dunia itu kan membawa 3 ya, keluarganya, hartanya, wa amaluhu. Ya, untuk keluarganya tidak bisa masuk kuburan, pulang nangis seminggu tertawa lagi. Bahkan tidak hanya seminggu, bahkan 2 hari kadang sudah lupa. Kemudian hartanya pun ditinggal. Hartanya yang ikut, harta yang diinfakkan, yang dipakai untuk ya infak, sedekah, dan hal-hal yang lain yang bermanfaat. Kemudian amalnya ikut. Apakah harta itu ikut ke kuburan, ke alam kubur? Ikut, Pak. Tapi harta yang diinfakkan, harta yang digunakan untuk jalan Allah, itu ikut. Sedangkan harta yang tidak dipakai untuk itu, justru dipakai untuk dosa, ya ikut tapi menambah dosa itu. Jadi kita ini ditemani oleh amal kita, dan itu yang akan menjadi pembela kita. Persiapan malam pertama atau hari pertama di alam kubur adalah pengalaman spiritual yang sangat penting dan menjadi gerbang menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan sebelum kita meninggal dunia ini, yaitu dengan amal soleh. Amal soleh itu amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan dan juga dengan ikhlas. Kemudian bagi orang kafir itu menyesalnya nanti, menyesalnya ketika rohnya ditenggorokan, seperti menyesalnya Fir'aun. Kemudian menyesalnya juga di akhirat nanti. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 23 ayat 9,
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbil di'uni. Kalau orang-orang kafir itu apabila datang kematian pada salah seorang dari mereka, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Jadi ingin kembali. Itu waktu nazar itu dia ingin kembali. Di akhirat pun dia menyesal, ingin kembali. Inginnya orang kafir itu la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya nanti kembali, saya akan beramal soleh, janji mau taat, mau sholat, mau ini, fima, pada apa-apa yang taraktu, yang aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa sudah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Orang kafir itu memang begitu. Nanti begitu dikembalikan ke dunia ya kumat lagi. Itu hanya janji bohong ya. Karena itu sungguh itu kata Allah adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka itu ada barzakh. Jadi wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi nanti ada barzakh, ada pembatas sampai pada hari kiamat dibangkitkan. Kemudian tentang azab neraka. Saya tadi khutbah Jumat itu, khutbah Jumat tadi saya menyampaikan tentang pentingnya kita hafal doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sebelum salam mengucapkan doa. Tapi sayangnya ada yang belum hafal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tadi begitu selesai khutbah Jumat, Pak, itu doa itu bagus, penting. Saya belum hafal. Itu aktivis masjid belum hafal doanya itu, padahal itu penting. Jadi kita perlu menghafal doa sekaligus kita hayati. Nah, mengenai siksa kubur ini ada dua pendapat. Ada kubur ini, ada yang menerima ada siksa kubur, ada yang tidak menerima karena belum kiamat. Jadi untuk siksa kubur ada. Kalau Muhammadiyah, NU ya, dan lain-lain, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima bahwa ada kubur, karena memang doanya itu kan, min adzabil qabri, min fitnatil qabri, dan dalil-dalil yang lain. Jadi siksa kubur itu ada. Kemudian ada pendapat lagi, siksa kubur itu fisik atau non fisik. Ada yang berpendapat siksa kubur itu non fisik, hanya sedih, digambarkan tentang siksa. Tidak percaya bahwa siksa kubur itu juga fisiknya, kan dikembalikan lagi oleh Allah. Allah kan Maha Kuasa, sehingga digambarkan. Nah, yang baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang jelas ada hadis bahwa ketika orang kafir itu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, selain ya satu bergambar fisik ya, yaitu dihimpit bumi sehingga tulang belulannya itu hancur. Yang kedua, dipukul pan besi. Ada yang ketiga itu, tapi masih saya cari hadisnya ini, sah atau tidak ini.
walaupun diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, tapi harus diam. Yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan durhaka itu akan digigit ular 77 ular yang gigitnya. Itu kita cari nanti sah atau tidak. Jadi mengenai siksa kubur ini ada yang menulis 6 bentuk siksanya. Yang pertama, diberi alas dari api neraka. Ini nanti di neraka jelas. Di kuburan pun juga itu dalam siksa kubur juga akan beralaskan api. Selain nanti di neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Jadi biar melihat gambaran neraka, maka panas dan uapnya mengenainya. Jadi orang-orang kafir dan zalim itu nanti di kuburan akan tidur bukan beralaskan kasur dan tanah, tapi beralaskan api neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kedua, ini merupakan siksaan juga, ditunjukkan pemandangan neraka. Ini ditunjukkan sudah. Ini siksamu besok, ya, di neraka. Sehingga mayit itu tidak bisa, ya, sama seperti kita diperlihatkan yang ngeri-ngeri, masa bisa tidur. Artinya tidak tenang di alam kubur itu. Ini riwayat yang menggambarkannya siksa kubur tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga. Nabi bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jadi yang orang bertakwa, yang beriman ditunjukkan. Ini di sorga makanannya, ininya ditunjukkan. Makanya senang. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang ahli ibadah sekarang ini, walaupun katakanlah kesel, ya, letih, ibu-ibu, ya, letih dalam beribadah ini, nanti senangnya tidak hanya di sorga, tapi di alam kubur juga terasa senang. Bila dia termasuk calon penghuni sorga, maka ditampakkan kepadanya sorga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang ketiga, disempitkan kubur hingga tulang remuk. Ini hadis riwayat Ahmad ini. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang keempat, ditemani wujud yang mengerikan, yaitu wujud dari amalnya. Kalau amalnya bagus, maka akan tampak kebagusannya, wujudnya. Yang jelek itu akan nampak berupa wujud yang mengerikan. Rasulullah bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Ini khusus untuk orang yang kafir dan zalim. Tapi kalau untuk yang muttaqin, yang shalihin, itu ditampakkan yang bagus-bagus, yang indah-indah. Yang kelima, dipukul dengan palu besi.
Ketika seorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan Rasulullah SAW pada hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, adapun orang kafir atau orang munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Rasulullah, siapa ini? Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dipukul dari palu dan dari besi tepat di wajahnya, lalu menjerit dengan jeritan yang keras, tapi didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia yang tidak mendengar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, yang keenam, siksanya ini 7 tubuh dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, ini 77 ular. Wah, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. 77 ular. Ngeri. Di kuburan itu ngeri, belum di neraka. Karena itu dengan tahu ini maka kita mulai berusaha untuk rajin ibadah, beramal soleh, menjauhi dosa-dosa seperti zina, selingkuh, macam-macam itu ya, perlu kita jauhi. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasad dan rohnya kan satu kolomnya. Kalau di dalam kubur ya jelas roh dan jasad kan bisa. Ya, yang disiksa ini jasadnya apa rohnya? Itu aja. Terima kasih. Kalau berpikir bahwa jasadnya sudah rusak, kan orang mati kan tinggal rohnya ya, yang disiksa itu rohnya. Kalau berpikir seperti itu roh. Tapi kalau berpikir pada teks hadis ini, ternyata dikembalikan lagi tuh. Hanya kita tidak tahu jasadnya ini baru atau bagaimana, wallahu a'lam. Jadi kalau berpikirnya logika, kan roh saja, jasadnya habis hancur. Tapi berpikirnya di palu besi begini ya, nampaknya jasadnya juga. Sama dengan Isra Mi'raj itu ada dua pendapat. Ada yang hanya roh saja, ada yang roh dan jasadnya. Lalu kata ulama yang menyetujui roh dan jasadnya, kalau hanya roh saja ya lewat mimpi, apa mukjizatnya, apa hebatnya? Justru hebat kalau dua-duanya. Jadi menurut teks hadis sepertinya roh dan jasadnya. Ya, kalau menurut teksnya ini hancur ininya kan, dipukul mukanya, ya kan ini masih gaib ya, ya tidak kafir karena ya, saya percaya rohnya saja, saya roh dan jasadnya itu tidak sampai mengkafirkan, beda pendapat. Kemudian dengan apa? Yang diriwayatkan itu mengatakan bahwa siksa kubur itu memang benar adanya, dan yang bisa mendengar cerita orang-orang yang siksa kubur itu hanya binatang saja. Ya ada itu. Yang ini selain jin dan manusia, yang hadisan ini. Yang satu itu ketika orang sudah pulang kan, si mayit itu mendengar suara sandal, itu hadisnya itu ya. Kemudian dipukul menjerit, yang bisa mendengar hanya binatang.
itu jin dan manusia tidak. Yang ada di situ. Kalau untuk muslim atau non-muslim yang kubur mungkin siksa kubur ya. Kalau misalnya ada orang yang dikremasi, maksudnya dibakar, untuk siksa kuburnya itu mengalaminya di mana atau mungkin cuma orang yang Ya, tetap disiksa di alam kubur. Alam kubur itu kan gaib. Ya, bukan hanya di kuburan itu. Soalnya gini, ada orang yang meninggal dunia di laut, ya di laut, di kuburan ini nggak ketemu gitu ya. Kan ada yang meninggal kan tidak dikuburkan, Pak. Meninggal di laut, hilang, dan ini mana kuburannya. Jadi alam kubur itu gaib, hanya yang kita ketahui di kuburan itu. Kita berdoa ini. Tapi khusus untuk orang yang dikremasikan itu kan dimasukkan ke kuburan juga ini. Kuburannya orang Kristen ini. Ada yang dibakar, itu ya. Itu bagaimana kuburannya untuk orang yang terbakar, yang dibakar yang habis itu. Nah ini karena itu juga masalah gaib. Yang jelas itu juga ada disiksa juga. Hanya tempatnya di mana, kalau dibakar gitu ya, itu wallahu a'lam. Yang jelas juga akan disiksa. Alam kubur atau alam barzah, di alam kubur itu karena sifatnya gaib, kita kadang ada penelitian di kuburan itu diberi rekaman, ya, direkam gitu. Saya apa benar atau enggak gitu ya, atau dicoba itu saya kira. Perlu ada yang nyoba, diberi rekaman, kira-kira gimana siksanya. Itu kita belum tahu pasti. Di Rusia Hah? Di Rusia itu apakah betul ada pesawat? Ternyata Iya. Saya melihat videonya itu. Hanya itu apakah benar atau hoax gitu ya. Belum ada orang Islam yang berani yang di sini di Indonesia ini yang mencoba membuat rekaman di alam kuburan gitu ya. Ya, kita serahkan seperti yang terbakar, jenazah yang terbakar gimana, yang tidak melewati seperti di kafani ini hilang gitu. Bagaimana itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas ada pertanyaan dan ada siksa dan nikmat kubur. Itu yang jelas itu. Ada pertanyaan lagi? Saya kalau bicara tentang kuburan ini ya, tentang ini memang pikiran itu hampir semua kita ini merasa ingin beribadah kepada Allah ya, menghadapi perjalanan yang panjang. Beda kalau bicara politik, bicara yang lain-lain itu tapi kalau bicara kematian, jangankan orang biasa, mubaligh pun juga mikir kan semua akan mati. Ya? Iya. Ya Pak Godia, kalau bicara tentang kematian, akhiru dzikrul maut hadimil ladzat. Ingatlah banyak-banyak tentang kematian. Ada hadis fa innaha yumahisud dzunub, karena dengan ingat mati itu bisa mencegah dzunub, dosa-dosa. Jadi orang tidak ingin lagi berbuat dosa. Wa yuzahidu fid dunya, dan mulai ke dunia ini tidak rakus sampai menghalalkan segala macam cara. Kerja tapi tidak sampai pekerjaannya itu ke arah yang ke arah dosa yang besar. Seperti menjual istri, menjual anak. Itu bahaya ini ya. Istri diberikan untuk
dapat jabatan dan lain-lain. Saya kira ini ya, semoga kita dengan malam pertama di kuburan yang pasti dialami oleh kita semua, mubalignya, kiainya pasti mengalami. Hanya ini dalam ilmu, tapi nanti benarnya kita yakini dari sabda Nabi yang sah, yang sahih, pasti itu kebenarannya ada. Kita tidak usah ragu-ragu. Yang penting siap bekal dengan amal soleh kita. Semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.